Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Rangastala merupakan film aksi berbahasa Telugu yang telah rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini dibintangi oleh Ram Charan sebagai Siti Babu dan Samantha Akineni sebagai Rama Laksmi. Cerita desa Rangastalam pada 1980-an ini menceritakan kisah dua bersaudara, Siti Babu dan Kumar Babu, yang menentang rezim desa fiksi bernama Rangastalam di bawah pimpinan Presiden Panindra Bupati yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya. Sebelum kedua saudara itu, banyak orang yang menentang rezim tersebut, tapi berakhir kematian mereka. Lalu apakah Siti dan Kumar mampu melawan mereka dan merevolusi desa Rangastalam? Bagi yang sudah nonton boleh skip, dan yang penasaran yuk langsung aja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Siti Babu yang terlihat terburu-buru menunggangi sepedanya untuk segera bertemu dengan Daksina Murti. Belum sempat berbicara, Daksina yang baru saja masuk ke mobilnya tiba-tiba tertabrak sebuah truk yang menyebabkan dirinya terpental dan koma. Lalu scene menunjukkan kisah sebelum Daksina Murti mengalami kecelakaan. Siti Babu merupakan seorang pria penduduk desa Rangastalam yang sedikit tuli. Dia sedang memburu kobra yang telah meresahkan warga. Tapi dia tidak menemukan ular itu dan malah menemukan sebuah jam tangan yang masih sangat bagus. Siti Babu bekerja mengairi sawah irigasi menggunakan motor milik bibinya yang bernama Koli Ranggama. Dan ini adalah Mahes, dia teman dekat Siti sekaligus partner kerjanya mengairi sawah. Siti mendatangi rumah Bibi Ranggama untuk menjual jam tangan yang dia dapat kemarin. Tapi Bibi tidak tertarik dan lalu memakaikan jam itu ke tangan Siti Babu. Lalu awal konflik pun dimulai. Para penduduk Rangastalam sedang bersenang hati karena keluarga Bolam Narasamadit sedang pesta panen jagung yang melimpah. Tapi tiba-tiba anak buah presiden desa yang sekaligus menjabat sebagai staf koperasi desa pun datang. Mereka mengklaim bahwa Bolam belum melunasi hutangnya sehingga hasil panen mereka pun disita. Bolam merasa sudah melunasi semua hutangnya, tapi Sesunaidu berkata bahwa Bolam hanya membayar pokoknya saja, sedangkan suku bunga tinggi yang terus bertambah tidak pernah dia bayar. Bahkan uang hasil panen Bolam pun diambil semua sama Sesu. Melihat itu Ranjit, anak Bolam, sangat marah. Tapi keesokan harinya, Ranjit tiba-tiba ditemukan tewas secara misterius. Ini adalah Panindra Bupati. Dia merupakan presiden desa yang sudah 30 tahun terpilih. Bahkan tidak ada yang berani mengajukan nominasi terhadapnya, karena di Rangastalam hanya ada satu partai dan satu bendera. Bahkan tidak ada yang berani menggunakan sandal jika mereka lewat di depan rumahnya. Jika jadwal pemilu telah tiba, masyarakat desa harus membuat perayaan yang sangat meriah untuknya. Lanjut cerita, Kumar Babu, saudara laki-laki Siti Babu yang meninggalkan desa untuk bekerja, hari ini kembali ke Rangastalam. Di perjalanan dia merasa kecewa. Rumah tetangganya Rongali Chandrama disita oleh koperasi desa karena diklaim tidak membayar sisa pinjamannya. Mereka memaksa pemilik rumah agar segera mengkosongkan tanahnya karena akan dilelang untuk melunasi hutang mereka. Kumar pun kesal dengan petugas yang kasar. Dia mengeluarkan uangnya dan melunasi hutang tetangganya itu agar mereka segera pergi. Setelah itu Kumar Babu pun pulang dan disambut hangat oleh keluarganya. Di malam harinya, Siti pun mengantar kakaknya menemui kekasihnya, Padma, karena sudah lama tidak bertemu. Hingga dia pun bosan menjadi kulit kacang. Scene pun lalu berganti. Inspektur polisi Raju Singh datang ke kediaman Presiden Panindra Bupati.
Jalan beton yang dibangun Panindra telah melewati batas ladang penduduk desa, sehingga Raju Singh meminta Panindra segera menertibkan kembali proyeknya itu agar tidak merugikan masyarakat. Sayangnya diskusi mereka tidak membuahkan hasil. Raju Singh malah diberi uang sogokan agar memuluskan proyek jalan beton itu. Merasa tidak dihargai, Raju Singh pun pergi dengan ngomel-ngomel. Dia memaki-maki masyarakat agar segera mengganti presiden desa mereka. Jika tidak, mereka semua tidak akan pernah maju. Ternyata Siti dan Kumar mendengar Raju Singh yang sedang ngomel-ngomel, dan mereka berdua kebetulan sama-sama akan menghadap Panindra. Lanjut cerita, seorang wanita hamil mengeluh karena ada ular berbisa yang berkeliaran. Siti Babu pun dipanggil dan dia segera datang mencari jejak ular itu. Tak sengaja, dia malah membuka gerai kamar mandi yang di dalamnya terdapat seorang wanita cantik bernama Rama Laksmi. Karena Citi sedikit tuli, dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Laksmi. Di sisi yang sama, Siti malah jatuh cinta sejak pertama kali melihat Rama Laksmi. Dan dia menjadi tergila-gila dengan Laksmi, hingga lagu Rama Laksmi Kamu Sangat Lucu pun diputar. Lanjut cerita, Citi curhat kepada Bibi Koli Renggama tentang wanita yang dia sukai saat mandi. Di tengah dia bercerita, dia tidak sadar Laksmi ternyata sudah ada di sana. Laksmi datang untuk meminta Citi menyirami ladangnya besok pagi. Citi tidak mendengar karena suara Laksmi sangat kecil, sehingga dia keluar masuk rumah Bibi untuk dijelaskan. Tapi walaupun begitu, kesepakatan pun terjadi. Laksmi memberinya DP dan Citi harus ke ladangnya besok pagi. Keesokan harinya, Citi pun ke ladang Laksmi bersama Mahes. Dia terlalu senang sampai pura-pura berdoa terlebih dahulu supaya kelihatan rajin. Saat istirahat dan makan, Citi pun memandangi Laksmi dari kejauhan. Dia melihat tetek Rama Laksmi. Laksmi pun menyadarinya dan langsung menghampiri Citi. Lalu memaki-maki Citi. Untungnya Bibi Renggama lewat dan meneriakinya, sehingga Citi pun selamat dari omelan Laksmi. Lanjut cerita, pasar malam pun dibuka. Citi melihat Rama Laksmi ada di sana dan lalu menghampirinya. Juga membelikannya gelang tangan. Saudara kasih lewat dan membuat kacau. Mereka mengata-ngatai Laksmi seperti pelacur, sehingga membuat Laksmi marah dan pergi. Citi pun kebingungan. Dia lalu mengambil batang tebu dan memukuli mereka. Tak lama, Kasih dan Kumar datang untuk menengahi. Kasih bertanya, memangnya apa yang mereka katakan kepada Laksmi? Jika mereka salah, aku sendiri yang akan memukulinya. Karena Citi tidak mendengar apa yang mereka katakan, Citi tidak bisa menjawab. Lalu Kasih mengejek Citi dan membuat Kumar tidak terima, sehingga pertikaian menjadi semakin rumit. Untungnya Presiden Panindra datang, sehingga mereka berhenti berkelahi. Keesokan harinya, Laksmi merasa senang bertemu dengan Citi, karena kemarin Citi berkelahi untuknya. Laksmi bertanya, apakah Citi mau menikahinya? Jika iya, Citi harus merayu ayahnya yang keras kepala agar berhenti menjodohkannya dengan pria lain. Lagi-lagi Citi tidak mendengar dan menjawab tidak nyambung dengan topik, lalu pergi dengan staf koperasi. Setelah berhenti, Citi diberitahu dengan keras kalau tadi itu sebenarnya Laksmi meminta Citi agar menikahinya. Citi pun sangat senang. Hingga malam harinya, Citi diam-diam menyelinap rumah Laksmi. Dia menjatuhkan barang-barang sampai membuat semua orang terbangun. Laksmi pun bangun dan menghampiri Citi. Citi lalu berkata, kamu bilang bahwa kamu mencintaiku kan? Aku pasti akan menikahimu. Mari kita ciuman dan nikmati malam kita. Sekali lagi, Citi tidak mendengar dan sekaligus tak menyadari bahwa orang-orang tengah melihat tingkahnya. Laksmi yang takut dengan ayahnya langsung menampar Citi dengan keras, dan itu membuat Citi sangat kecewa. Scene pun berganti. Pemerintah berulah lagi. Tanah Paman Somaraju disita karena Paman tidak bisa membayar bunga hutangnya yang semakin menumpuk. Dia bertemu dengan Citi dan curhat kepadanya. Paman berkata,
Mereka telah merampas semua yang aku miliki. Lebih baik aku mati dan melompat ke sungai Godavari. Chiti yang tidak mendengar malah memberi ucapan selamat kepada paman dan pergi. Paman Soramacu semakin stres dan melompat ke sungai Godavari. Setelah itu disusul Chiti yang segera menolongnya. Setelah berhasil diselamatkan dengan napas buatan, paman Soramacu akhirnya sadar. Chiti meminta maaf karena dia tidak mendengar dengan baik. Tapi setidaknya Chiti berhasil menyelamatkan paman. Dari sinilah Rama Laksmi pun baru paham, ternyata Chiti punya gangguan telinga. Lanjut cerita, Laksmi marah-marah karena utang keluarganya sudah lunas jauh-jauh hari, bahkan Laksmi menyimpan notanya. Tapi sekarang pemerintah mengambil paksa hasil panennya dengan dalih bunga utang masih belum dilunasi. Setelah Kumar mencocokkan jumlah nota dan akun piutang Laksmi, mereka lalu pergi ke kantor koperasi untuk protes. Sayangnya, staf mensabotase nota dan mengganti angka 10 menjadi 20. Seakan-akan Laksmi telah melakukan kecurangan. Tapi Kumar memastikan itu tidak dilakukan Laksmi dan lalu mengambil buku piutang kembali. Tapi staf itu tidak mau mengembalikannya dan tanpa sengaja Kumar mendorong paman Daksa hingga kepalanya berdarah. Tak terima, paman melapor hal itu ke Presiden Panindra Bupati. Lanjut cerita, para penduduk berkumpul mendengar kasus Kumar dan Rama Laksmi. Tapi hasilnya sama aja, dan Laksmi malah dipermalukan ayahnya sendiri. Selain itu, Kumar mendapat hukuman denda Rp20.000 dan ayahnya harus membayar jumlah itu dalam jangka waktu 2 hari saja. Sesu menambahkan, jika denda tidak dibayar, maka ladang mereka akan disita pemerintah. Kumar tersulut emosi, tapi sang ayah menahannya dan berkata kepada mereka, "Silahkan lakukan apa saja yang kalian mau, dan kami tidak akan pernah membayar hutang busuk itu." Melihat ayahnya bersedih dan tidak jadi makan, Siti Babu segera menghampiri Mahes untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Mahes dengan menangis berkata kalau ladang ayah Chiti akan disita pemerintah sebagai ganti denda Kumar yang memukuli orang koperasi. Chiti pun tersulut emosi dan lalu menghajar semua staf koperasi desa. Untungnya Kumar dan Mahes segera datang. Jika tidak, Sesu mungkin sudah mati tertimpuk batu. Masyarakat yang melihat pun menertawai nasib Sesu dan tidak membantunya. Keesokan harinya, Laksmi ditemani Bibi Ranggama hendak meminta maaf dan menyatakan cintanya kepada Siti Babu. Lagi-lagi, Chiti salah dengar dan menampar dengan keras wajah Rama Laksmi. Tak lama polisi datang untuk menangkap Chiti, tapi Laksmi tiba-tiba mencium Siti Babu. Dari situ, Chiti yakin kalau Laksmi benar-benar mencintainya. Siti Babu mendapat hukuman 2 hari di penjara dan disiksa tanpa diberi makan. Kumar pun khawatir karena adiknya itu tidak bisa menahan lapar. Kumar pun merayu Panindra agar mau membebaskan adiknya, tapi sia-sia. Lalu Kumar kembali ke kantor polisi dan mengantar makanan untuk Chiti. Setelah itu, mereka berdua mendatangi kantor inspektur untuk meminta tanda tangan sekaligus meminta dibuatkan surat nominasi sebagai kandidat presiden melawan rezim yang sudah 30 tahun menjajah desanya. Setelah menyebutkan nama Desa Ranggastalam sebagai tujuan mereka, staf pun kaget dan langsung memanggil inspektur Raju Singh keluar. Raju Singh sangat senang, akhirnya ada juga yang berani menentang rezim Panindra. Dia pun 100% mendukung Kumar Babu maju sebagai presiden desa Ranggastalam. Lalu dengan gagah berani, kedua saudara itu pergi ke kediaman Panindra dengan bendera baru mereka sekaligus tidak melepas alas kaki untuk membuat Panindra tersinggung. Kumar Babu berkata, "Aku akan mengajukan nominasi sebagai presiden tahun ini. Dengan begitu, penjarahan lahan penduduk yang sering dilakukan oleh pemerintahanmu akan segera berakhir." Siti Babu pun menambahkan, "Hei, bersiaplah menghadapi kelengseranmu Panindra Bupati." Setelah dari sana, kedua kakak beradik ini mendatangi MLA setempat sekaligus ketua partai mereka, Daksina Murti, untuk meminta dukungannya. Daksina berkata, "Aku akan mendukungmu sepenuhnya.
Bahkan, aku akan mempertaruhkan nyawaku sampai kamu menang jadi presiden menggantikan rezim Panindra Bupati. Keesokan harinya, Citi Babu dan Rama Laksmi berpacaran di semak-semak. Saat mereka hendak kumpul kebo, tiba-tiba ada suara tertawa terbahak-bahak. Siti lalu menyuruh Laksmi segera pulang dan langsung mencari sumber suara. Ternyata dia adalah Ganapati. Ganapati berkata agar Siti dan kakaknya berhati-hati. Siapapun yang menentang presiden, dia akan mati di tanah ini, termasuk kakakmu sendiri. Lalu Ganapati pun pergi. Semenjak itu, Siti Babu menjadi sangat khawatir. Dia diam-diam membuntuti kakaknya yang sedang berpacaran. Dia lalu memberitahu kakaknya perihal yang dikatakan Ganapati. Tapi Kumar malah menertawai Citi dan tak mempersoalkan perkataan orang gila itu. Lanjut cerita, sebagai kandidat baru, awalnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari penduduk desa karena takut dengan Panindra. Tapi dari waktu ke waktu, setelah merayu Kasih agar mau mendukungnya untuk membawa perubahan desa dan memberinya tawaran jika kelak dia terpilih, Kasih akan menjadi staf keamanan lingkungan. Dia pun setuju dan menarik masyarakat agar ikut membela Kumar Babu. Di sisi lain, Citi mendapat masalah. Rama Laksmi dijodohkan oleh ayahnya karena sang ayah mendapat uang sogokan dari Panindra plus pelunasan akun hutangnya jika Rama Laksmi tidak mendukung Kumar dan menikahi anak staf pemerintahan. Citi pun sangat kecewa. Ditambah lagi, bibinya Koli Ranggama juga tidak ikut mendukung keponakannya. Kemudian, Citi dengan keadaan mabuk datang ke rumah bibi Ranggama untuk protes. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tidak sudi lagi mengakui bibi Ranggama sebagai saudaranya. Bibi akhirnya mengutarakan rahasianya selama ini. Sebenarnya Paman Siti tidak berada di Dubai. Dia memiliki nyali seperti Kumar Babu. Pemerintah telah menyalahgunakan dana desa. Paman Siti akan mengajukan nominasi setelah dia kembali dari Dubai. Tapi saat dia kembali, orang-orang pemerintah menyerangnya mati-matian hingga Paman Siti pun meninggal. Pamanmu tidak di Dubai, dia dibunuh mereka. Dan ini adalah arloji milik pamanmu yang menjadi saksi terbunuhnya dia di lahan Rangastalam. Tidak hanya pamanmu, semua orang yang menentang presiden selalu berakhir kematian mereka. Setelah kamu mendengar semua ini, apakah kamu bisa menjamin kalau saudaramu itu akan baik-baik saja? Citi Babu menyadari bahwa Bupati telah membunuh mereka semua dan merasa bahwa Kumar Babu mungkin dalam bahaya. Hingga mulai saat itu, Citi menjadi waspada, sampai-sampai dia mengira Sriman Narayana adalah anak buah Panindra Bupati yang hendak membunuh kakaknya. Sehingga dia membuat kegaduhan di acara kakaknya itu. Keesokan harinya, tiba-tiba Mahes datang memberi kabar bahwa Kasih dan kawan-kawannya tidak lagi di pihak Kumar Babu. Kumar pun segera menyusul Kasih dan menanyakan sebabnya. Kasih menjawab bahwa Citi telah menerima suap dari Panindra dan mencoba memaksa penduduk desa untuk menarik pencalonan mereka. Kumar pun segera pulang dan memarahi adiknya. Awalnya Citi tidak mengaku, tapi setelah Kumar mengancam akan bunuh diri, dia pun mengakuinya. Dia takut Kumar akan celaka, makanya dia menerima tawaran dari Panindra. Kedua orang tua Citi sangat kecewa, sampai-sampai ayahnya mengusir Citi dari rumah. Citi pergi dan langsung mengembalikan uang Panindra dengan utuh sembari berkata bahwa dia akan tetap mendukung kakaknya sampai titik darah penghabisan. Sebelum kamu melukai kakakku, langkahi dulu hidupku kalau kamu mampu. Setelah itu, Citi semakin sedih melihat kekasihnya menikah dengan pilihan ayahnya. Dia pun langsung menggagalkan pernikahan itu dengan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kakakku dan terus mendukungnya. Silahkan tentukan pilihanmu, menikah denganku sebagai orang yang kau cintai atau tetap turuti apa yang dimau ayahmu." Ayah Laksmi mengancam akan minum racun jika Laksmi memilih Citi.
Tapi Laksmi malah memberikan ayahnya racun dengan kaleng yang lebih besar agar mati lebih cepat. Lanjut cerita, di kediaman Panindra, Sesu berkata bahwa desa Rangastalam telah berubah dan bisa jadi akan ada presiden baru. Dulu semua orang yang menentang Anda seperti Venkatrao, Abulu, suami Renggama, dan Ranjit, serta banyak lainnya telah kami bunuh. Tapi kali ini kami salah perhitungan dengan Kumar Babu. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Bolam, ayah Ranjit. Dia baru tahu kalau Panindra telah membunuh anaknya. Padahal selama ini dia telah mengabdi sangat banyak untuk presidennya itu. Panindra pun sangat marah sampai-sampai dia tidak sadar telah membunuh anak buahnya yang paling setia itu, Sesu Naidu. Di malam harinya, Citi berteriak di depan rumahnya kalau dia sudah mengembalikan uang Panindra. Dia datang membawa Laksmi untuk mengajak keluarganya makan masakan calon istrinya itu. Semua keluarga merasa senang dengan Laksmi, bahkan ayah Citi ikut makan bersama. So sweet banget. Di tengah mereka makan, Mahes datang memberitahu Citi bahwa Ratu Dezel telah datang ke desa untuk menghibur semua laki-laki desa. Citi meminta izin kepada Laksmi untuk ikut bergabung, dan Laksmi terpaksa mengizinkannya, hingga tarian Ratu Dezel India pun diputar. Mahes segera menyuruh Citi untuk berhenti dan pulang, tapi di tengah jalan, dia diserang anak buah Panindra, sehingga dia sadar kalau kakaknya pasti dalam bahaya. Apalagi Mahes melihat Kumar naik motor sendirian pergi menemui Padma. Citi pun segera pergi menyusul kakaknya. Di sisi lain, Kumar Babu yang hendak pulang dari kencan, tiba-tiba diserang oleh kelompok Panindra Bupati di pinggir desa. Citi Babu datang dan segera menghajar mereka semua. Meskipun begitu, Kumar Babu terluka sangat parah. Citi mengira kakaknya akan baik-baik saja sehingga dia mampir ke sebuah gubuk untuk meminta kunyit yang hendak dia oleskan ke tubuh Kumar. Tetapi seorang pria bercadar tiba-tiba menggorok leher saudaranya yang sudah terluka. Kumar dengan terbata-bata berusaha menyebut nama seseorang, tapi Citi tidak mendengarnya dan tak lama kakak tercintanya itu pun meninggal. Citi lalu membawa jasad kakaknya pulang ke rumah dan membuat keluarga dan semua penduduk sangat bersedih hati. Citi Babu beserta para penduduk marah dan mendatangi rumah Panindra untuk dihabisi. Sayangnya, Panindra sudah dari semalam kabur meninggalkan desa Rangastalam. Lalu mereka yang kecewa kembali lagi untuk mengkremasi Kumar Babu. Citi Babu dan penduduk mendatangi peramal untuk mencari tahu keberadaan Panindra dan semua yang terlibat dalam pembunuhan kakaknya itu. Tapi tidak menemukan hasil. Sehingga pemilihan presiden desa pun tiba. Bibi Koli Renggama dipilih penduduk menggantikan almarhum Kumar Babu. Dia dengan terpaksa menerima jabatan itu. Dan upacara pergantian presiden pun dilakukan. Tapi seperti ada yang ganjal. Citi mendengar kode Narayana Sriman Narayana. Dia pun menjadi teringat kakaknya yang mencoba berbicara saat dirinya sekarat. Citi Babu lalu segera pergi dengan sepedanya untuk bertemu dengan Dakshinamurti. Tapi di tengah jalan, Dakshinamurti tertabrak truk hingga membuatnya terluka dan koma di rumah sakit. Saat semua orang telah pasrah dengan kondisi Dakshina yang sudah lama tidak membaik, apalagi dokter sudah menyarankan keluarga untuk melakukan eutanasia atau mengakhiri penderitaan pasien, Citi Babu menentang dan terus merawat Dakshinamurti, memandikannya, memberikannya makan, bahkan membersihkan toiletnya selama 2 tahun.
Presiden baru dan semua keluarga Chiti serta Laksmi yang sudah menjadi istrinya datang menjenguk Chiti Babu yang tak pernah pulang ke desanya. Tapi mereka hanya sebentar dan pergi lagi. Hingga suatu hari, Daksina akhirnya sadar kembali. Keluarga pun berdatangan untuk menjemput Daksina mereka. Dokter berterima kasih dengan Chiti karena kesabarannya, Daksina bisa sehat kembali. Dan 2 bulan lagi, Daksina sudah bisa berdiri dan berjalan. Dengan begitu, Chiti pun bisa pulang ke rumahnya. 2 bulan berlalu, Chiti ditemani istrinya mendatangi kantor Daksina karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Setelah bertemu, Chiti meminta untuk berbicara 4 mata saja dengannya. Murti sangat senang akhirnya dia bertemu dengan orang yang menyelamatkan hidupnya. Murti turut berduka cita atas terbunuhnya Kumar Babu. Dia juga menanyakan apakah Chiti menemukan Panindra Bupati. Chiti menjawab kalau dia telah berhasil membunuh Panindra setelah beberapa hari. Dia bersembunyi dalam gubuk kecil di antara semak-semak. Murti pun menjadi kesal karena ternyata yang Chiti bunuh itu adalah adik kandungnya. Chiti juga menceritakan tentang kronologi kematian Kumar Babu sebelum akhir hayatnya. Kakakku menyebut nama Sriman Narayana, tapi saat itu aku kurang mendengarnya. Setelah aku pahami bahwa lagu yang dilantunkan saat upacara perayaan dengan apa yang dikatakan oleh saudaraku adalah sama. Oleh karena itu, aku mendatangi Sriman Narayana, anak buahmu. Dia lalu membongkar semuanya sebelum dia mati, bahwa kaulah dalang pembunuhan kakakku. Murti pun mengiyakannya. Alasannya adalah Padma merupakan putri sematawayangnya yang akan dia jodohkan. Sementara Kumar yang terlahir dari keluarga dengan kasta yang jauh terbelakang mencintai anaknya. Dia pun tidak rela dan menyuruh anak buahnya segera menghabisi Kumar Babu. Chiti menjawab, "Asal kamu tahu mengapa selama 2 tahun ini aku merawatmu hingga kamu sehat. Adalah karena kakakku." Dia berkata, bahkan penjahat yang hendak dihukum gantung harus punya kondisi badan yang sehat dan mempunyai sedikit harapan hidup. Dengan begitu dia akan merasakan penderitaan dengan hukuman yang akan diterimanya. Bersama dengan itu, Chiti mengeluarkan celurit dan foto kakaknya. Dia lalu menggorok leher Daksina Murti hingga dia meninggoy. Saat Padma tiba dengan suaminya, saat itu pula Chiti dan istrinya meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.